Halo teman-teman, Halo. kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas bukan monster komiknya ya, Ya, novel monster. kita akan membahas light novelnya Monster yang berjudul Another Monster. Komiknya cuman properti. Cuma properti aja. Nah, novelnya ini kebetulan Jojo beli sendiri, aku beli sendiri. Ya, Jadi collectible banget emang. Ya harganya juga. Pokoknya kalau nggak pas diskon di Gramet juga. Waktu agak komik murah. parah ya. Waktu komik parah kita dapat diskon. Nah, Another Monster itu sebagaimana judulnya, dia adalah menceritakan monster yang lain atau bisa dibilang dari sisi lain. Dari sisi yang lain, betul. Novel ini dibanding novel, aku malah terasa membaca tempo ya. Iya, aku juga bilang gitu ke Daris karena walaupun ini diterbitkan oleh Clover yang biasa menerbitkan light novel, yang kita baca di sini ya, sorry. Enggak maksudnya, tapi basically Enggak maksudnya. Nggak ada like-nya sama sekali gitu loh. Iya, maksudnya kan kelihatannya kan seperti kan like novel kan dari Clover. Tapi ketika dibaca yang pertama ini tidak like sama sekali. Satu itu. Yang kedua bukan novel. ini bukan novel. Ini tuh reportase investigasi. Reportase investigasi Tentang Johan. Satu Johan. Kemudian ada Frans Bunaparta. Makanya dan di sini kita pinternya di babak awal ini kan dibagi menjadi 3 babak ya. Iya. Di babak awal itu kita di reminiscence, kita dibuat mengingat kembali cerita monster itu seperti apa dari sudut pandang semua karakter penting yang ada di sana. Dan karakter pentingnya dalam bentuk wawancara. Iya. Dan artikel dari wawancara karakter-karakter penting ini juga ini correct me if I'm wrong ya teman-teman, tapi aku merasa ketika membaca urutannya itu seperti urutan kemunculan mereka di komik. In a way, sebenarnya enggak juga kan? Karena ada beberapa karakter yang memang nggak ada. Dia munculnya setengah di akhir. Tapi yang kayak misalnya kayak Dr. Rahwain, kayak yang seperti itu tuh ada di awal-awal ya. Mirip-mirip dengan lah ya, urutan penceritaan. Kemudian babak berikutnya kita diajak ngomongin Frans Bunaparta dan lain sebagainya. Dan makin ke belakang yang makin diulik itu nggak cuma Frans Bunaparta, tapi seperti yang kita tahu ya teman-teman, di sini itu kan latar cerita perang dinginnya itu kan kental sekali. Nah, terutama kalau kaitannya di Jerman itu soal tembok Berlin, Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, di sini itu kemudian ada juga wawancara terhadap karakter-karakter yang tidak muncul di komik ya. Iya, tidak muncul di komik yang memberikan sudut pandang kejadian sejarah terkait perang dingin dan ya Jerman Barat, Jerman Timur. Jadi basically ini tuh komplit sekali dan beneran tidak berasa seperti baca novel, tapi berasa seperti investigasi tempo. Bahkan di sini tuh ada penulisnya. Iya. Penulisnya ini ditulis oleh Werner Weber, Naoki Urasawa sama Takashi Nagasaki. Takashi Nagasaki ini editornya Naoki Urasawa ya? Kepenulisan bersama. Lah kan lucu ya. Aku tuh sampai awalnya udah tengah baca tuh aku googling Werner Weber nih orang beneran nggak ya? Ternyata memang dia karakter, dia tuh jurnalisnya di sini. Iya, dia yang menjadi POV utama. Ini berasa seperti dunia nyata banget karena di sini ada gambar-gambarnya ya. Iya. Gambar-gambar yang seakan-akan tuh ini kejadiannya di sini. Iya, dia mengambil foto-foto dari landmark yang ada di dunia nyata. Terus karakter-karakternya juga digambar seperti ini. Yeah. Dan di sini seolah-olah Naoki Urasawa itu bertugas untuk mengilustrasikan dan menerjemahkan. Dan ternyata juga ikut menerjemahkan buku-buku cerita anak yang dibaca Johan. Iya, makanya. Karena ternyata kalau menurut buku ini, buku-buku cerita anak yang dibaca Johan itu diterbitkan di Jepang. Ini nanti kalian harus baca sendiri. Kita akan masuk ke bagian ini nanti. Tapi yang jelas secara presentasi produk ini tuh gila-gilaan uniknya. Iya. Makanya dan tebelnya lumayan. 400-an. Kertasnya tebel. Kertasnya serius tebel. Dan ketika ada ilustrasinya itu ada yang berwarna, ada yang enggak. Iya. Nah, makanya harganya jadi 225.000. What the fuck gitu. Dan ilustrasi warna dengan kualitas halaman warna di mana ilustrasi berwarna itu ada itu juga gila banget, bagus banget sih. Bagus banget. Jadi, mahal tapi memang it's worth to collect sih. Yang aku senang dari halaman warnanya adalah
terutama di bagian belakang yang menggambarkan soal cerita anak, menurutku itu serasa kayak baca buku anak. Iya. Tebel, bagus banget. Tebel. Kan seperti yang kita tahu buku anak itu kan kertasnya beda soalnya. Buku anak itu kan mahalnya bukan main. Jadi itu aku secara produk prima. Nah, secara isi teman-teman yang belum baca Monster, baca ini tuh sebenarnya nggak ada masalah. Betul. Karena ini tuh beneran kalian dibawa menceritakan ulang dari nol. Johan tuh siapa, Tenma tuh siapa. Satu itu. Kemudian kalian dibawa untuk mengerti latar belakang cerita mereka itu di mana dan bagaimana. Baru kemudian dibawa untuk memahami Franz Bonaparte yang mana menjadi trigger dari semua kejadian tersebut. Yaitu peneliti jahat. Ilmuwan jahat yang ada di Monster. Jadi kalau belum baca Monster, baca ini aman. Kalau udah baca Monster, baca ini bingung. Sensasinya gini. Jadi aku kan sudah membaca komik Monster ini ya, yang edisi yang ini, yang terbaru dan juga udah sampai tamat baca yang ini. Koleksi Daris dan koleksimu juga. Enggak, kamu udah sampai tamat belum baca yang ini? Yang mana? Yang ini. 1 sampai 5 udah sih. Oh, enggak, jadi joknya kelewat. Aduh, maaf. Enggak, aku mau menjebak dia ternyata enggak. Jadi ya udah. Oke, lanjut. Aku sudah baca ini ya, udah baca ini dan juga sudah punya sendiri dan juga baca koleksinya Daris di Kuratoru gitu loh. Nah, ketika membaca komik lagi, novel Monster ini, Another Monster, teman-teman, rasanya tuh walaupun aku tuh dari awal udah tahu ya, ini tuh udah kena spoiler aku, udah tahu ini tuh ditulis oleh tokoh yang fiktif. Tapi ketika ngebacanya itu aku langsung tenggelam seolah-olah ini membahas sesuatu yang sudah nyata. Sesuatu yang benar-benar nyata. Sama. Jadi kayak apa ya? Kayak ibaratnya ketika masuk ke halaman-halaman awal ini, cara pandangku melihat komik Monster jadi berubah. Oh gitu. Aku tuh jadi kayak ngelihat seolah-olah ini kejadian nyata itu loh, komik ini. Iya. Seolah-olah tuh kejadian nyata. Dan ini cara pandang kayak gitu adalah laporan investigasi untuk melihat kejadian-kejadian yang aku anggap nyata ini dari sisi lain. Dari sisi ilmiah ya? Dari sisi ilmiah. Ilmiah dan juga sisi jurnalistik. Kayak gitu. Nah, makanya kalau belum baca Monster, kalian baca ini akan merasa seperti ini tuh kejadiannya nyata. Iya. Beneran. Kalau udah baca Monster, bingung makanya. Karena ada ini beneran nggak ya? Iya, aku rasanya satu itu, kedua rasanya itu kayak gitu. Kedua, aku beratnya adalah karena aku jadi mengingat-ingat. Iya. Ini kejadiannya kayak gimana ya? Pas wawancara sama Eva nih, dia menjelaskan kejadian gini. Aku tuh jadi pengen buka komiknya, kayak gimana sih? Masalahnya tidak kronologis banget, jadi agak susah. Karena banyak karakter di sini itu yang muncul di sepanjang di sepanjang komiknya Monster kan, kayak ya Eva, Anna, Dokter Rahwain, itu tuh kan sering muncul. Jadi apa yang mereka ceritakan di chapter yang mereka di novel Another Monster ini itu tuh mencakup cerita yang luas, yang panjang gitu. Makanya pengalaman baca ini tuh unik banget. Kalau kalian sudah baca Monster, kalau belum baca Monster, menurutku malah mending baca ini dulu deh. Karena menurutku kalau udah baca ini, baru baca Monster, itu akan lebih komprehensif pandangannya. Terutama memahami yang kita akan nanti ke sana, Franz Bonaparte. Kalau aku senangnya ya membaca ini, Riz. Aku tuh jadi pertama jelas jadi berjarak melihat sosok Tenma sebagai karakter utama di komik Monster. Tapi di sisi lain walaupun berjarak, aku jadi bisa mengenal dia lebih dekat. Betul. Itu yang pertama. Tenma tuh terasa lebih seperti banyak yang bilang ya, termasuk Mas Bagas kan. Tenma tuh tidak sekuat itu. Kenapa Johan harus takut sama dia dan sebagainya? Sebagai MC itu. Tapi ketika baca Another Monster, kita tuh diperlihatkan Tenma tuh sekuat itu. Dan ternyata ini sebagai karakter ya? Iya, aku bisa paham sih Mas Bagas kenapa beropini seperti itu. Aku paham juga. Karena Tenma itu memang jenius, memang pintar, memang jago dan lembut. Tapi dari investigasi di sini kita ngerti bahwa kelembutannya dia itu adalah sumber kekuatannya dia. Dan itu tuh sudut pandang kita nggak dapat di komik. Dan aslinya dia keras banget. Keras banget ternyata. Keras sama diri sendiri. Dan itu tidak tersampaikan dengan subtil di komik. Ibaratnya apa ya, gimana ya? Kalau aku ngelihatnya kayak aku ngebaca komik Monster itu tuh ngelihat Tenma yang dewasa.
sebaik apapun aku kenal Tenma, mau mengulik masa kecilnya, masa lalunya, siapa yang punya waktu sih. Tapi gara-gara ini aku jadi ngerti. Terbaliknya sama Johan, di sini dia tuh terasa seperti monster yang ingin menjadi manusia. Iya. Gitu kan? Tapi ketika baca novelnya, dia tuh beneran monster. Iya. Jadi kalau dibaca komiknya ya, kita kan bisa mengerti dan tahu aja lah gimana orang-orang lain. Karena kita ngelihat orang-orang tuh bisa takut sama Johan sebagai monster, tapi kita nggak bisa merasakan karena kita ngelihat Johan. Secara fisik dia tuh tidak terlihat monster. Tapi di novel, karena kita nggak melihat Johan seperti apa, dan di sketsa juga tidak ditunjukkan kan? Iya. Dan orang-orang semua menceritakan Johan dari jauh. Wah, itu serem banget. Serem sih. Beneran nih ada orang kayak gini. Akhirnya jadi bisa merasakan alam pikiran karakter-karakter yang lain di sini. Betul. Kecuali Tenma. Kecuali Tenma. Ya, seberapa ngerinya Johan itu. Karena Tenma tidak mau diinvestigasi. Dan itu benar. Iya. Karena monster itu adalah showdown antara Tenma dan Johan. Iya. Dan Tenma dan Johan tidak muncul di sini. Betul. Hanya bayangannya yang muncul di sini. Itu menurutku jenius sih. Iya, karena memang sudut pandang yang tepat kan. Aku merasa ini sebagai tragedi yang beneran. Kalau tragedi beneran, itu kan yang ada tragedi beneran. Yang diwawancara itu kan orang-orang yang menyaksikan. Betul. Orang yang berada di tragedi itu tidak mau atau tidak bisa diwawancarai. Aku suka banget sih ini serius. Iya. Aku bacanya speedrun by the way karena harus mandu talk show-nya editornya di Warung Sastra. Jadi bacanya, anjir, aku bisa nggak ya aku baca ini speedrun? Tapi aku bisa memaklumi apa yang dari alami. Di awal-awal kalau mau di speedrun itu itu masih manageable. Karena kan awal-awal itu masih ngomongin karakter-karakter yang kita kenal. Kita cuma melihat sudut pandang mereka yang lain secara lebih dalam. Ketika sudah masuk di tengah-tengah akhir, kita sudah mulai sebelum masuk ke Franz Bonaparte ya, kita sudah membahas soal novel ini sudah mulai membahas konflik perang dingin Jerman Barat Jerman Timur, itu harus ngerem. Karena background sejarah itu harus betul-betul dipahami banget. Betul. Gak bisa dikebut. Makanya, oke lah. Nah, kita lanjut ke Franz Bonaparte. Panjang sih. Franz Bonaparte. Ini aja udah 12 menit lanjut. Iya. Gimana? Sekali lagi ya, ini kebalikannya komik monster dengan reportase Another Monster. Kita tidak akan menyebut novel ya, reportase. Ya itulah. Di komik monster, kita kenal Johan langsung. Kita ngelihat wujudnya. Tapi Franz Bonaparte itu menjadi sosok enigma. Karena muncul mau sekilas-sekilas dan di akhir udah jadi kayak gitu ya. Karena kemunculannya itu patah banget ya, karena memang fokusnya kan ke Johan dan Tenma ya. Dan Franz Bonaparte itu kita cuma tahu dari laporan-laporan dan kesaksian yang semuanya serba rancu. Gitu. Di sini itu malah kebalikannya. Kita tuh melihat potongan-potongan informasi orang yang membuat Johan menakutkan, tapi kita melihat Franz Bonaparte itu jadi lebih dekat, kayak lihat manusia. Iya. Transformasi Franz Bonaparte dari ilmuwan jahat, dalam tanda kutip, karena paling gampang mengistilahkan begitu, menjadi manusia, itu ditunjukkan di novel, di reportase ini dengan sangat smooth gitu. Jadi aku sama Mas Jojo punya bukan interpretasi, punya pengalaman berbeda ketika membaca. Aku membaca monster, aku tidak merasa ada bolongnya. Iya. Jadi itu udah ketutup semua tuh. Iya. Nah, ketika membaca ini, aku kemudian ngerasa, lah iya ya, Franz Bonaparte-nya kan nggak begitu diceritain ya. Nah, begitu baca ini baru, Franz Bonaparte itu kayak gitu. Nah, Jojo di satu sisi merasa pas baca ini maraton, dia berpikir kenapa Franz Bonaparte-nya kenapa cuman segitu? Iya, tapi bisa dimengerti sebenarnya. Bisa dimengerti. Sudut pandang bisa dimengerti. Bisa dimengerti gitu. Cuma aku sendiri karena ini novel misteri ya, mengalami ketidakpuasan kayak gitu dalam beberapa hal, terutama yang terkait Bonaparte, dan itu tuh dibahas tuntas di sini. Dijawab sangat tuntas di sini. Kalau di komik tuh kita ngelihat Franz Bonaparte itu betul-betul sebagai seorang evil genius yang pada akhirnya secara tiba-tiba entah kenapa. Tiba-tibanya itu loh. Iya, tiba-tiba entah kenapa nih orang. Aku tidak bilang, dari mungkin interpretasinya beda. Aku tidak bilang dia bertobat kalau ketika baca komik. Aku ngelihat dia capek. Ya namanya kan capek dia. Betul juga. Peter capek. Aku melihat dia capek. Ngelihat dia capek. Tidak salah itu, karena memang tidak salah. Faktanya capek. Tapi setelah membaca di sini,
kelihatan bahwa dia tuh sebenarnya, kalau aku ya teman-teman, Franz Bonaparte tuh sebenarnya nggak pure evil. Ya, di sini tuh di novel tuh lebih di reportasenya tuh ditunjukkan dengan sangat gamblang seperti apa perjalanannya Bonaparte. Nah, yang mana itu tuh akhirnya membuat lubang yang muncul dan atau terlihat tertutup. Another Monster ini beneran melengkapi Monster. Iya. Baik dari sisi another-nya ataupun missing-nya. Iya. Gitu sih. Dan lubang, menurutku interpretasiku lagi ya, membaca ini tuh akhirnya memberikan lubang yang kuperlukan untuk melihat Johann. Iya. Melihat Johann itu memang lebih asik kalau ada lubangnya. Karena lubangnya itu bikin dia ngeri. Iya benar. Karena ketidaksempurnaan atas kesempurnaan itulah yang membuat monster itu monster. Iya. Dan apa ya? Karena kalau sempurna dia bukan monster. Dan di sini tuh juga selain kita mengenal, ini balik lagi ke Franz Bonaparte ya. Selain membahas pribadi Franz Bonaparte, kita tuh juga mengerti gitu loh lewat background sejarah yang terjadi ketika perang dingin Jerman Barat Jerman Timur di latar cerita ini tuh teman-teman. Kenapa Franz Bonaparte tuh bertindak seperti itu dan kenapa eksperimen itu bisa tumbuh gitu. Nah, selain bahasan soal Johann dan Franz Bonaparte yang menurutku udah dari menarik, satu hal lain yang memberikan perspektif menarik buat kami itu adalah bahasan soal serial TV fiktif yang ada di komik monster, yaitu serial The Magnificent Steiner. Dan itu berhubungan dengan salah satu karakter. Iya, si Grimmer. Grimmer. Yang mana dia tuh lulusan Kinderheim juga toh? Betul. Lulusan, alumnus Kinderheim 511. Betul. Aku bingung istilahnya apa yang. Iya, betul. Pernah belajar di sana dulu waktu kecil. Nah, kalau di komik kan kita ngelihat sosok Steiner memang sosok yang baik hati dan juga melakukan investigasinya sendiri terhadap Franz Bonaparte terutama kan. Cuma ada kalanya di mana si Himmler itu tiba-tiba ngamuk. Dan kita tuh nggak ngelihat, tahu-tahu kita cuma ngelihat aftermath-nya aja. Nah, Hulk. Iya. Itu kan prekondisi dari pendidikannya di Kinderheim kan. Nah, setelah ada bahasan tersendiri soal The Magnificent Steiner, akhirnya kita tuh bisa paham sebenarnya kenapa di novel Another Monster ini ada bahasan khusus soal Magnificent Steiner. Nah, akhirnya itu kita bisa paham kenapa si Himmler itu tuh kemudian bisa mengamuk seperti itu. Dan bisa jadi membayangkan juga nih buatku ya, membayangkan dia tuh akan mengamuk seperti apa. Dan sekali lagi itu membuat Another Monster menjadi suplemen yang wajib baca. Karena memang dia tuh seperti yang kita bilang tadi ya, kalau Jojo tuh merasa ada yang bolong ketika baca dan aku merasa utuh. Jadi ketika baca ini, aku kemudian terbalik merasa ada yang bolong nih. Ini mengutuhkan. Nah, tapi di sisi lain ketika Jojo merasa ada yang bolong, ketika baca yang ini, anjir. Jadi full picture. Jadi full picture kayak gitu. Nah, astaga. Nggak apa-apa. Ya wes. Naikin. Oke, lanjut lagi. Nah, saya mana tadi? Oh ya, Magnificent Steiner ya. Itu menarik juga teman-teman. Soalnya kan semua karakter yang ada di komik monster itu kan diwawancari oleh si Werner Wöber di novel Another Monster. Sayangnya karena si Grimmer itu sudah meninggal, jadi kan tentu dia nggak sempat diwawancarai. Jadi aftermath-nya di Kinderheim dia kan meninggal kan? Meninggal. Jadi akhirnya. Malah spoiler ya. Ya udah sih nggak apa-apa. Ya, cuma akhirnya setelah membaca liputan mengenai The Magnificent Steiner, kita tuh bisa jadi justru kita malah bisa mengenal sosoknya Grimmer jadi lebih dalam. Kayak gitu, terutama dia sebagai lulusan dari Kinderheim 511. Iya, itu sih itu. Jadi ada ada tiga hal penting, terutama 4 sih sebenarnya. Tapi kita akan ngomonginnya jadi 3. 3 aja. Tadi yaitu kilas balik monster dari babak awal, lalu latar belakang kejadiannya yang diwartakan seperti sejarah. Ya, bukan seperti, basically emang sejarah. Basically sejarah beneran. Kemudian ada Franz Bonaparte dan
kita ngelihat selain buku anak itu, Iya. kita juga ngelihat TV show Magnificent Standard itu seperti apa. Iya, kayak gitu. Nah, kalau sebenarnya hal-hal gini kalau mau dibahas lebih lanjut tentunya menarik ya. Dan Cuma terus akan panjang sekali, banget, bisa panjang. 1 jam tuh. Terlepas dari spoiler apa enggak ya, itu bisa panjang banget gitu. Karena Memang bagus banget ini tuh memang ya, mending Iya. kalian beli aja sendiri. Iya, lah, karena ya. namanya reportase kita tuh betul-betul dikasih fakta. Dikasih fakta dan kita diminta mencerna. Nah, itu ceritanya Itu yang panjang. di komik tuh tidak tersampaikan secara jelas. tidak secara jelas. Subtil aja. Subtil aja. Tidak bukan ya subtil sih. Tidak gamblang, Tidak tidak gamblang. Aku Karena menerka-nerka sih. Karena menurutku akan membosankan kalau kita membahas sejarah Iya. asli Iya. di dalam sebuah cerita fiksi. Betul. Tapi kalau dalam format tulisan, Dia akan jadi kondisi jadi eksposisi banget kan. kalau dalam format tulisan itu make sense. Make sense. Karena itu kita ngasih latar belakang gitu. Makanya ini tuh saling melengkapi sih. Buat kalian, menurutku ya, sebelum kita tutup ya, kamu mau ada lagi nggak? Ya paling so far itu sih. Ada adegan akhir yang emang kita nggak boleh spoiler. Yang kalian ketika baca ini langsung anjir ternyata kayak gitu. Oh ya, kaitannya soal itu aku jadi teringat. Nanti aku jadi malah ikut menambahkan. Oke. Ini kaitannya soal diskusi di warung sastra waktu itu. Oke, gimana? Aku seneng sih ikut kajiannya di warung sastra. Tapi di sisi lain agak sebel. Karena Aku tidak bisa secara murni merasakan apa yang teman-teman warung sastra rasakan ketika mereka memahami krisis eksistensialisme yang dialami Johan. Karena Jadi Johan itu kan seperti yang kita tahu di komik, itu kan mencoba menghilangkan dirinya, eksistensinya. Dan mencoba menghilangkan eksistensinya kayak gitu kan. Tapi sekali lagi karena kita ngelihat Johan itu agak sulit dilakukan. Ketika membaca komik ini dan juga berbekal spoiler dari teman-teman warung sastra, aku tuh dari awal tuh langsung bisa paham. Oh iya, ternyata kalau ngelihat Johan dari jauh wajar aja Johan pengen menghapus dirinya. Iya. Karena apa ya, ngelihat sosok monster tuh kayak hantu. Iya memang. Ya karena dia literally menghantui juga. Menghantui. Di awal, di reportase paling awal itu tuh bukan wawancara terhadap tokoh-tokoh yang ada di sini. Reportase paling di awal itu kan ada soal cerita pembunuhan serial killer kan? Kan itu orang-orangnya kok gini ya? Iya. Nah, terus kemudian dia menemukan, loh ternyata ada yang mirip nih. Iya. Apakah mereka orang yang sama, Iya. atau apakah mereka punya hubungan? Nah, kayak gitu kan? Iya, kesannya tuh apa ya? Mungkin kesannya kalau misalnya belum ngerti kebaca reportase soal cerita pembunuhan kayak ini apa sih hubungannya gitu. Tapi karena aku udah baca komiknya dan kena spoiler di warung sastra, aku tuh jadi ngerti. Ini mencoba menggambarkan eksistensi Johan tuh dari jauh. Iya. Dan melihat Johan dari jauh, eksistensinya memang nggak berasa. Iya, serem sih. Serem. Beneran kayak hantu, literally kayak Dan hantu. sekaligus kita bisa memahami kenapa sih itu dia bisa memperalat orang-orang bermasalah, terutama para pembunuh-pembunuh itu, sampai kemudian nggak berani nyebut nama Johan dan. Iya benar, itu saking seremnya dia seperti itu. Ya itu tuh akhirnya melihat Johan tuh ya ada nggak ada sih. Ujung-ujungnya memang ini tentang Johan sih. Iya. Tapi aku sukanya di bab awal itu Tenma-nya dikeluarin tuh. Baru kemudian Johan-nya. Tapi memang seperti itu monster kan. Iya. Oke, itu aja ya. Itu aja sih. Itu aja bahasan kita soal monster. Terakhir dari aku adalah ini tuh beneran wajib baca menurutku. Betul. Sebagai sebuah karya, sebagai sebuah produk. Iya. Produk literasi. Iya. Itu tuh menarik sekali karena kita seperti membaca reportase. Satu itu, kedua, terlepas dari itu, reportasenya juga disuguhkan dengan menarik, dengan gambar. Iya. Dan dari segi bahasa editingnya memang sempurna editingnya. Aku tidak. Ini memang beneran. Aku tuh apa ya, teman kita ini kan berdua generasi yang besar dengan koran dan majalah ya. Baca ini tuh rasanya balik ke era itu. Nostalgia banget. Nostalgia kayak ini aku nih baca makanya karya fiksi kan. Makanya ini bagus banget, serius. Terlepas kalian ngikutin monster atau enggak, menurutku pick up this kalau kalian memang pengen dapat sajian fiksi yang unik. Iya. Dan endingnya itu akan semakin menguatkan pengalaman eksistensial yang menurut. Iya benar. Itu asyum. Ini ada apa enggak? Itu asyum betul. Aku bacanya kayak ini beneran kayak gitu loh. Kayak gitu. Dan ada
suplemen menarik di akhir yang kita tunjukkan tadi yaitu adalah cerita anak. Yang mana kertasnya beda. Iya, cerita anak yang merupakan bagian dari buku-buku cerita anak yang dibaca Johan di komik-komik ini, itu penting banget dibaca karena ketika membaca itu endingnya itu jadi berasa make sense. Yes. Oke. Make sense tapi tidak dengan cara eksplisit. Betul. Implisit aja. Seperti apa? Baca aja, teman-teman. Baca aja, beli aja. Mahal sih, nabung deh. Satu lagi aku lupa menambahkan. Ini mengutip dari obrolan di warung sastra kemarin. Apa? Kan di warung sastra kemarin baik memang teman-teman ya bukan, kalau bahasa kasarnya ya non wibu. Kayak gitu kan. Tapi sepertinya karya Another Monster ini adalah pintu masuk yang oke banget kalau misalnya pengen masuk ke, bahkan monsternya juga. pengen masuk ke manga tapi masih ragu baca monster, baca ini tuh akan tertarik baca monster. Betul. Atau baca monster bisa bahasa ini. Ya gitulah. Kalau aku ini dulu sih. Ini dulu, iya. Biar gak terbayang-bayang. Oke, thank you. Sampai ketemu di konten Ruang Obrol selanjutnya.